Sobat Akademika Unhas, senang sekali saya Andi Putri Najwa dapat kembali menjumpai Anda. Bertemu tokoh baru, cerita baru, Unhas Figure. Seorang pemimpin ia orang yang mengetahui jalannya, mengikuti jalannya, dan menunjukkan jalannya. Di era yang berkembang saat ini, generasi muda tentunya sangat ikut serta dan aktif untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tentunya relevan dengan tema kita hari ini dan yang sudah bergabung bersama kami dari studio Unhas TV, yakni ada Kak Al-Hidayat Samsu, SPD MPD. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabar hari ini, Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa ya. Bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat dong. Gimana tadi perjalanan menuju Unhas nih? Ya, alhamdulillah tidak macet. Alhamdulillah nggak macet ya. Nah, kalau misalnya kita ketahui bersama saat ini juga maju sebagai calon DPD RI. Betul. Nah, kalau kita boleh tahu nih kan, kalau dilihat kita semua nih, Sobat Akademika masih muda, berprestasi, terus punya tekad yang besar nih kalau kita lihat. Kalau misalnya, kalau kita boleh tahu, kalau kilas balik sendiri dari Kak Dayat sendiri tuh sebenarnya dulu cita-citanya apa sih? Iya, karena kami besar dalam dunia pendidikan, rumah saya itu di dalam sekolah. Jadi kami tumbuh dengan pendidikan di sekolah dan di luar sekolah. Nah makanya karena kami senang berolahraga, basic kami adalah atlet. Jadi kami pernah dapat beasiswa di Ragunan sebagai atlet bulu tangkis. Setelah itu tamat SMA, kami kuliah jurusan olahraga. Nah, dengan asumsi cita-cita saya adalah kami mau nanti ke depannya menjadi akademisi. Kalau akademisi menjadi dosen ataupun seterusnya tidak bisa, maka keduanya adalah politik. Ketiganya kalau pada masa retired atau pensiun itu sudah masuk pada posisi bisnis dan seterusnya. Jadi memang dari basic kecil kita punya cita-cita 3, yaitu yang pertama adalah bagaimana menjadi akademisi yang pertama, yang kedua adalah politisi, yang ketiga adalah bisnis. Nah makanya setelah itu kami kuliah di jurusan olahraga. Setelah lulus kami menjadi guru di SMA 11 sebagai guru olahraga. Berarti Kak Dayat sempat jadi guru olahraga 7 bulan. 7 bulan SMA 11. Tapi dalam situ kami berpikir tidak ada satupun alumni olahraga, karena kami basicnya olahraga. Kami memandang dalam sepak bola itu Indonesia hanya hebat di PSSI-nya. Tapi tidak pernah kita mengantarkan anak bangsa itu mengatur dalam konteks FIFA-nya. PSSI gagal kemarin usia itu karena tidak ada LO-nya di FIFA. Saya punya cita-cita mau sekolah di Inggris itu hari dengan mempersiapkan mau sekolah di sana. 7 bulan di sana ternyata kami caleg di Kota Makassar. Alhamdulillah diberi kepercayaan kepada masyarakat. Itu waktu itu usia 23 tahun terpilih kemarin. Jadi itulah singkat proses kami sebelum menjadi anggota DPRD Kota Makassar. Oke, nah tadi sempat disinggung sempat menjadi akademisi dan lingkungannya lingkungan sekolah. Terus saat ini kita ketahui bersama juga Kak Dayat merupakan punya yayasan yakni Laniang Makassar sendiri. Nah sebenarnya apa tuh sebenarnya tujuan utama dari Kak Dayat sendiri menciptakan Laniang Makassar? Jadi itu sekolah Laniang itu berangkat daripada orang tua kami yang dulu kelas 2 mau naik kelas 3 tinggal kelas karena bapak kami tinggal kelas tidak bersekolah karena membantu kakek saya untuk bertani pada saat itu. Makanya bapak saya tinggal kelas. Tapi keinginan orang tua kami mau sekolah. Jadi di keluarga kami berangkat dari situ. Masih banyak masyarakat itu yang merasakan mau sekolah tapi tidak ada uang. Maka bangunlah di BTP itu sekarang sudah 1000 lebih. Jadi sekolah itu sekolah mewah tapi untuk rakyat miskin. Dan SD-nya semuanya gratis, SMP-nya gratis, SLB-nya terbaik di Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena
satu-satunya sekolah luar biasa, gabung antara normal dan disabilitas. Betul, kemarin kami Iya. sendiri dari Unhas TV sempat berkunjung ke Iya, SMA Lania iya, dan melihat ada SLB-nya, iya. banyak anak-anak. Pernah datang Menteri Sosial, Pemberdayaan Perempuan. Wah, ini sekolah ini biasanya kan SLB hanya teman SLB saja. Dibilang inilah aslinya sekolah inklusif. Ada SMK juga. Iya, betul. Ada SMK juga. Artinya itu sekolah memang kita melihat memandang kalau dunia pendidikan selama manusia masih ada, di situ juga dibutuhkan pendidikan. Jadi kalau menurut kami basic dalam konteks pendidikan itu adalah bagaimana pemberdayaan dari tidak tahu menjadi tahu untuk konsep pendidikannya di daerah tadi. Dulu awalnya itu tidak ada mau sekolah situ, Kak. Kenapa tidak ada mau sekolah? Karena kualitasnya masih rendah. Kenapa mau kualitasnya masih rendah? Karena pembiayaannya masih sedikit. Nah, makanya dulu anak tukang batu kami tarik, dan seterusnya. Bahkan dia tidak mau sekolah, tapi kami tarik sekolah. Dan hari ini sudah 1.000 lebih siswa di sekolah kami pimpin, dan alhamdulillah daya tariknya luar biasa gitu. Jadi basicnya memang pendidikan. Oke, Ya, itu kalau nah masih berkaitan dengan pendidikan sendiri. Nah, Iya. kalau kita ketahui bersama kemarin Kak Dayat sendiri menjabat sebagai anggota DPRD Kota Makassar. Nah, Iya. kalau dari Kak Dayat sendiri di lingkup pendidikan gimana tuh Kak Dayat melihat pendidikan di Kota Makassar sendiri khususnya? Ya, jadi kan ada yang bertanya, kenapa Al Hidayat maju jadi anggota DPR berusia 22 tahun, dilantik 23 tahun. Saya memandang karena kita seorang praktisi pendidikan, guru sekaligus sebagai manajer dan sebagai pimpinan yayasan, kami memandang, kita lihat sekarang, begitu adanya undang-undang perintah sonasi kepada seluruh otonomi daerah satu Indonesia, di mana SD Kota Makassar itu hanya daya tampungnya 11.000. SMP 11.000. Sementara SMP itu 21.000 tamatan SMP. Berarti ada rakyat kita yang mau SD ke SMP sekitar 11.000. Berarti mereka pasti otomatis ke swasta. Betul. Kenapa? Karena pemerintah ada 4 triliun pada saat itu. Pemerintah tidak membuat sekolah rekruping. Apa sekolah rekruping? Penambahan sekolah. Di zaman kami menganggarkan sekitar 5 miliar penambahan sekolah secara geografinya yang tidak memiliki SMP di sana. Pertama. Kedua, itu tugas anggota DPR kan anggaran. Ada yang mengatakan tugas DPR itu hanya dalam konteks legislasi. Menurut kami, 3 fungsinya ini adalah fungsi yang milik konstitusi yang sewenang-wenangnya. Luar biasa konstitusi. Kedua, saya sebagai baru dilantik, saya langsung mengusulkan Perda Perlindungan Guru. Walaupun saya di demo sama aktivis perempuan dan anak. Ini Al Hidayat ini menghadap-hadapkan antara guru dan siswa. Di mana tingkat provinsi juga mengusulkan Perda Perlindungan Guru, itu ditolak. Kami dengan asumsi dan narasi, apa dasar hak untuk kita harus perlindungan perlindungan guru? Coba kita lihat sekarang, guru kita disuruh saja anak-anak putar 20 putaran. Karena terlambat, katanya kekerasan. Karena bukan dalam konsep pendidikan. Betul. Dia terlambat anak siswa kita, jemurna. Tapi itu bentuk kekerasan. Katanya kekerasan karena bukan dalam konsep pendidikan. Artinya apa? Artinya ini sudah dalam konsep mengantarkan karakter guru yang acuh-acuh lagi. Oh, kalau begitu, transfer ilmu pengetahuan udah, transfer etika udah, transfer skill udah, ya sudah tuntas. Tidak ada pengawasan. Maka kami buat Perda Perlindungan Guru kami membuat Perda Perlindungan Guru, Al Hidayat Samsu menjadi ketua pansusnya dalam konteks itu. Dan sah oleh Kemendagri. Lalu berikutnya, Kak, kalau Kota Makassar 2019 uangnya sebanyak 4 triliun sampai 5 triliun, kita lihat anggaran APBD Kota Makassar itu sebesar 800 miliar lebih. Kalau kita lihat lawan hasilnya, besar ini. Saya cek, ternyata 700 miliar itu adalah gaji guru. Waduh, pantas masih banyak itu sekolah di Makassar, bolong, WC-nya kotor. Karena lebih banyak anggaran PU ketimbang pendidikan. Betul. Sementara ada yang mengatakan kalau kita ingin bangun bangsa yang baik, janganlah menambang dalam sumber daya alamnya, tapi menambanglah dalam ilmu pengetahuan. Lalu kami berjuang, ini belum cukup 20% sesuai undang-undang.
Sekarang sudah hampir 30% dengan anggaran 1 triliun. Maka dulu tidak ada beasiswa yang dibilang beasiswa lorong anak. Sekarang sudah banyak. Ada 2.000 kita memberikan beasiswa dan seterusnya. Jadi itulah yang kami perjuangkan untuk pendidikan di Kota Makassar, yang dimana tugas anggota DPR kebijakan politik anggaran, peraturan daerah, dan pengawasan. Kira-kira begitu. Nah, Ya. itu tadi kalau misalnya kalau kita kutip sedikit tadi, contohnya tuh seperti kayak misalnya, zaman sekarang nih, anak-anak kalau misalnya dihukum sedikit udah bilang tuh, Iya. kekerasan, terus Kekerasan. udah bisa bilang bakal mengganggu mental health sendiri. Iya, Nah, betul. kalau misalnya padahal kalau kita lihat seperti zaman dahulu, kalau kita dengar dari cerita Iya. orang tua kita dulu, padahal tuh lebih parah. Iya. Nah, kalau menurut Kak Dian Samsu itu sebenarnya apa tuh yang bisa mengubah, membuat, anak muda itu berpikir seperti itu, bahwa itu adalah kekerasan? Ya, jadi kemarin asumsi waktu kami membuat perda, kebetulan saya ketua pansusnya, supaya saya tidak berpihak hanya kepada guru, saya undang aktivis PGRI, IGI, perempuan dan anak, semua aktivis mendengar aspirasi. Dalam kesimpulan itu, kami memandang bahwa perda ini mengharmonisasi antara guru, siswa, dan orang tua siswa. Sejatinya pendidikan itu didapat tidak hanya di sekolah. Sejatinya pendidikan itu didapat di rumah. Pendidikan itu, misalnya di sekolah, kan pendidikan kita bicara 3 nih. Pendidikan yang pertama kita dapat pendidikan adalah di rumah, informal. Ada pendidikan di sekolah, pendidikan di sesuai kurikulum Merdeka Belajar begitu sekarang. Ada pendidikan non formal. Ada mengatakan bahwa ada orang sukses di sekolah, dia ranking 1, tapi pas keluar sekolah yang jarang ranking, dia menjadi orang hebat. Banyak Kenapa? sekali. Karena konsep pendidikannya di rumah itu dikelola dengan baik oleh orang tuanya. Tapi juga ada yang di rumahnya kurang bagus pendidikannya, informal, di sekolahnya bagus, dia menjadi orang hebat. Artinya, menurut pandangan kami sebagai konsep pendidikan ini, memang harus pemerintah hadir memberikan edukasi bagaimana sejatinya memberi pendidikan kepada anak. Apa itu? Yang pertama, kalau dalam konsep tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa bagaimana menciptakan karakter anak. Bagaimana menciptakan karakter anak? Pertama adalah menjadi anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertama. Kedua, berakhlak mulia. Ketiga, baru cerdas. Kenapa Indonesia banyak orang pintar, banyak orang hebat, tapi angka korupsi 2010 sangat Indonesia paling besar. Kenapa? Karena kita banyak orang hebat, isi kepalanya tapi belum tentu isi hatinya. Maka kenapa bisa menjadi mental health, atau terusnya dan seterusnya. Dan mental health itu luar biasa. Banyak mati karena mental health. Betul. Kami baru baca buku, banyak mati karena mental health dengan posisi tertentu. Nah, pendidikan dalam konsep ini, karena terjadinya mental health, Kak, di Prancis, di Inggris, jual obat, konsumsinya pasti obat. Jadi itu bagian narkoba baru. Bagi itu bagian daripada asumsi obat yang menenangkan kita. Kan mental health itu kan kita tidak ada lagi solusinya. Betul. Salah satunya adalah obat gitu kan. Nah, bagaimana pendidikan ini mengelola hal mental health dengan baik, dengan kurikulum yang baru. Dengan asumsi tantangan baru mental health, ini tantangan kita sebagai pendidikan, bagaimana sudah diisi kepalanya, sudah diisi hatinya, yang sakit adalah mentalnya. Ini tantangan kita bersama di masa yang akan datang. Nah, oke, itu tantangan nih. Selalu kalau misalnya dari Kak Hidayat sendiri, apa tuh solusi yang Kak Hidayat tawarkan untuk meningkatkan akses pemuda terhadap pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tentunya? Iya, menurut dulu anggaran dispora, kita bicara anggaran karena sejatinya anggota DPR ditunjuk oleh rakyat itu untuk bagaimana menguasai anggaran, pembahasan anggaran, dan kebijakan perda. Kita membuat perda kepemudaan. Kami waktu menjadi anggota DPR, anggaran kepemudaan itu tidak cukup 100 miliar. Hanya 40 miliar, 50 miliar kurang lebih. Sekarang sudah 200 miliar. Kenapa? Disitulah kepedulian kami memandang bahwa siapa lagi generasi kita yang akan memimpin kalau bukan anak muda. Betul. Oleh karena itu, pemerintah di dalam aspek kemudahan bukan hanya dispora. Di dalam dispora ada pembinaan, pelatihan, dan tawaran lapangan kerja, UMKM, skill. Di koperasi ada program terkait dengan
kurs bank apa, koperasi apa, UMKM. Dalam pendidikan ada beasiswa. Di dalam ketenagakerjaan ada menghubungkan antara lulusan anak muda pelatihan ini dengan perusahaan yang dibutuhkan pekerjaan. Jadi artinya pemerintah sekarang sudah fokus. Cuma kami memandang sekarang ini hidup makin hari makin susah. Kenapa? Karena pekerjaan susah sekali sekarang. Kami memandang 5 tahun yang akan datang jauh lebih susah dibanding sekarang. Kak, ada yang dikatakan sekarang kita hidup dunia nyata dan dunia maya. Betul. Ada salah satu Declaration of Cyberspace. Dia mengatakan, "Hei pemerintah industri maju, bajamu yang lelah dan membosankan. Kami datang dari ruang cyberspace, sebuah ruang pemikiran baru. Kalian mewakili masa lalu untuk tinggalkan kami sendiri sini. Kalian tidak berdaulat di sini." Ada yang dikatakan skenario global megatrend. Apa itu? Bagaimana manusia itu mati dalam industri yang hidup adalah robot, artificial intelligence, internet things, dan seterusnya. Kakak, di Amerika 5 sekolah, biasanya kepala sekolahnya itu adalah manusia. Di dalam institusi pun manusia. Sekarang sudah tergantikan dengan kepala sekolah online digital. Bahaya barang ini, Pak. Di dalam kepemimpinan suatu organisasi pun manusia yang namanya kepala sekolah, mereka telah tergantikan kepala sekolah online digital. Karena dulu Indonesia kalah karena SDM-nya. Tahap kedua karena perbankannya dengan Cina dan Rusia. Sekarang siapa menguasai data, dialah menguasai dunia. Betul. Oleh karena itu kalau kita tanya kepala sekolah, Pak Kepsek, mohon izin, apa sih kemampuan Al Hidayat? Mungkin dia tidak bisa tahu. Tapi dengan kepala sekolah online digital, dia paham apa kemampuan saya. Sehingga apa yang terjadi? Linearisasi dengan apa yang saya pelajari pendidikan. Yang saya ini Kak sarjana pendidikan, masuk politik, tidak nyambung. Mestinya saya sarjana hukum gitu, sarjana akuntansi. Kenapa? Karena saya tidak didesain dengan data saya semenjak kecil, kemampuan saya sampai saya besar. Maka mobil di Saudi sudah ada yang autopilot. Berarti rakyat kita yang pekerjaannya driver, mereka akan diambil alih. Bahkan dokter, sudah ada robot dokter. Bahkan sudah ada yang mampu robot yang melukis. Bahkan ada robot yang pintar negosiasi. Luar biasa. Seperti sales begitu. Bahkan pengacara hukum robot. Oh, jadi dia membela klaimnya bersama hakim yang dia bela itu pengacara robot. Dengan hakim, apa makna daripada ini? Berarti 5 tahun, 10 tahun, pemuda mesti 3 kali, 10 kali berpikir bagaimana kita beradaptasi dengan zaman. Sekarang saja nih ribet bagaimana zaman. Di sini peran pemerintah. Peran pemerintah adalah peran yang sangat strategis. Jika misalnya pemuda diambil alih oleh artificial intelligence, usaha itu mesti diberikan charge atau pajak untuk rakyat kita. Kenapa? Karena robot tersebut tidak lagi digaji. Yang rugi adalah rakyat. Nah, ini peran kita di masa yang akan datang. Mau saya, pemerintah Kota Makassar, kami kemarin pembahasan anggaran. Mau saya, beasiswa sekarang untuk anak muda biasanya kan buku, KIP, atau PKH, dan seterusnya. Kalau kita lihat, Kak, Universitas Harvard dan Harvard, negeri dunia, saya membaca artikel, dia mengatakan bahwa dia akan bikin cabang-cabang di negara lain. Ya. Kenapa? Karena angka manusia mahasiswa makin turun. Betul. Kenapa? Karena ini adalah kampus baru. HP atau laptop adalah kampus baru. Nah, oleh karena itu saya memandang pemerintah, baik pemerintah Kota Makassar, pemerintah provinsi, atau pemerintah nasional, mesti seharusnya memikirkan memberikan 1 siswa 1 laptop. Kalau kita lihat, Kak, dalam satu kelas, dari 32 siswa, hanya 3-4 yang punya infrastruktur teknologi. Kita saja COVID kemarin, Zoom, kaget bagaimana cara belajar dengan online begitu. Maka, mereka lah yang punya laptop siswa, yang punya HP yang ranking 1 Mi, ranking 2 Mi, ranking 3 Mi, ranking 4, ranking 5 Mi. Sementara, siswa yang tidak punya sama sekali infrastruktur teknologi, mesti mereka dikalah sama temannya lain. Pendidikan tujuannya adalah berkeadilan, namun infrastrukturnya belum berkeadilan. Betul. Ini
yang kami inginkan sebagai anak muda, peserta didik mesti disiapkan itu dalam konsep 10 tahun, 50 tahun yang akan datang untuk negara kita. Ya. Oke, Hmm. kalau tadi juga Hmm. singgung tuh mengenai AI, Ya. teknologi-teknologi. Bahkan di sebagai saya sendiri, presenter sendiri sudah banyak sekali sekarang di TV One juga salah satunya menggunakan AI teknologi. Ya. Nah, jadi seperti yang Kak Dayat bilang tadi, kita nih generasi muda masyarakat yang akan datang nih pasti akan kalah dengan teknologi. Nah, menurut Kak Dayat sendiri gimana tuh kita sebagai generasi muda untuk menanggapi hal tersebut? Iya, yang pertama, Kakak, seluruh kampus kita di Indonesia punya peran strategis dalam konteks ini. Kalau di Jepang kurikulumnya sejak SD dia sudah diajar sentuhan antara listrik dan seterusnya, lampu dan seterusnya. Pendidikan Indonesia mesti sudah mulai dalam konsep digitalisasi dan seterusnya, adaptasi. Jangan di masa kuliah dia dipaksa untuk belajar bagaimana menyiapkan coding, platform digital dan seterusnya, sehingga hari ini kita terlambat dalam menyongsong itu. Menurut kami, manusia tidak akan kalah dengan robot karena sejatinya robot tersebut dikelola oleh manusia. Namun, pemerintah atau kampus mesti menyiapkan suatu riset baru. Apa sebenarnya yang dibutuhkan di masa yang akan datang dan manusianya apa yang dibutuhkan. Karena ini persoalan bagaimana rakyat kita semakin miskin. Robot itu membantu rakyat kita apabila kita siap dalam konsep SDM kita. Tapi kalau Indonesia tidak siap dalam kompetitif dalam konsep industri, maka kita akan kalah. Maka itu dikatakan bonus demografi. Kalau anak mudanya hebat, kita bisa kayak seperti Korea. Kalau kita tidak, maka kita bisa menjadi generasi cemas, gitu kan. Nah, makanya di sini adalah pemeran pemerintah dalam konsep pendidikan di universitas seluruh Indonesia untuk mempersiapkan seluruh artificial intelligence, untuk menyiapkan seluruh robot-robot itu tercipta lewat Indonesia. Maksudnya, artificial intelligence itu robot dan seterusnya jangan sampai itu dari luar negeri. Yang mendapatkan manfaatnya adalah tentu mereka. Bagaimana Indonesia menjadi pencipta itu. Makanya ada satu mengatakan, kalau anak muda selalu bicara adaptasi, berarti framing berpikir kita ini, oh berarti kita nikmati apa yang dia diberikan oleh misalnya luar negeri, robot, Jepang itu kita harus nikmati. Tapi tidak dalam posisi penciptaan satu itu. Jadi itu yang harus kita pikirkan untuk universitas seluruh Indonesia yang harus disiapkan. Seperti Unhas ini sudah mempersiapkan luar biasa, Unhas TV, satu lokomotif pendidikan baru di Indonesia yang tercipta seperti ini. Kan pendidikan itu lagi-lagi tidak hanya di dalam kelas. Pendidikan itu juga di dalam non formal. Ini bagian daripada pendidikan non formal. Oke, nah kalau tadi kita sudah mendengar nih semua, kalau memang Kak Dayat sendiri memang menyuarakan generasi muda nih, sangat menyuarakan generasi muda. Nah, kalau kemarin kan kita ketahui sama Kak Dayat sendiri anggota DPRD, dan bagaimana tuh kemarin Kak Dayat sendiri dan mungkin nantinya untuk maju memastikan bahwa suara-suara generasi muda ini dapat didengar dengan baik dalam proses legislatif sendiri. Yang pertama, saya selalu sampaikan bahwa selalu di dalam politik Indonesia, demokrasi kita, selalu dikatakan anak muda itu tidak melek politik. Anak muda itu tidak memilih pas 14 Februari karena dia tidur dan seterusnya. Menurut pandangan kami, karena itu adalah hasil demokrasi yang diberikan kepada senior kita. Tapi itu dia mengatakan demikian karena kita tidak mau anak muda kompak memilih dengan 54% ini, tentu akan mengantarkan pemimpin ini. Jadi dia matikan memang kita dalam asumsi-asumsi begitu. Menurut pandangan saya, 14 Februari paling pertama datang ke TPS adalah anak muda. Kenapa? Yang pertama anak muda sekarang sudah aktor. Yang kedua anak muda dari pelantikan KPPS ini lagi viral itu, pelantikan KPPS itu dilantik dan seterusnya. Coba lihat, semuanya rata-rata anak muda. Betul. Ketiga, pemilihnya banyaknya anak muda. Artinya di dalam pesta demokrasi ini luar biasa. Seluruhnya itu negara sudah memberikan kepada anak muda. Walaupun dalam undang-undang pemilu dikatakan 35% untuk perempuan, anak muda tidak diberikan persen-persen. Tapi anak muda bisa peran di situ. Nah,
Kalau misalnya di dalam lembaga, di DPR, kalau dalam aturan tata tertib DPR Makassar, apapun yang kami sampaikan itu dijaga oleh konstitusi. Jadi kalau kita sudah menjadi anggota DPR sebagai pejabat publik itu dijaga. Oleh karena itu DPR memang itu mesti watchdog. Apa itu? Menggonggong terus eksekutif. Oh, kalau dalam bukunya itu watchdog. Jadi menggonggong terus supaya eksekutif itu tidak dalam posisi power tense korup gitu kan. Nah makanya menurut kami selama kami di DPR Kota Makassar, kami pertama memandang kita tidak didengar. Tapi cek per cek itu sesuai dengan kemampuan masing-masing kapasitas anggota DPR. Jadi persoalan dan dengar dan tidak dengar itu sesuai dengan kemampuan aja masing-masing. Artinya kalau di ranking kising cara perjuangan itu sendirisasi kira-kira begitu. Oke, nah mungkin kita bakal lanjut lagi nih lebih dalam mengenai majunya Kak Dayat sendiri. Oke, setelah jeda berikut ya Kak. Baik Sobat Akademika Unhas, tetap bersama kami. Tentunya kita akan membahas lebih dalam lagi bersama Kak Dayat, tapi tetap setelah jeda berikut. Salam Sobat Akademika Unhas, masih bersama saya Andi Putri Raja dalam Unhas Figur. Nah, masih bersama Kak Al Hidayat Samsu, SPD MPD nih, Kak. Kita lanjut lagi nih ya, mengenai kita ketahui bersama nih, Kak Dayat bakal maju sebagai calon legislatif DPD RI. Nah, apa sih sebenarnya yang mendorong Kak Dayat sendiri untuk maju? Bahwa kita bersama kan kemarin di DPRD, terus langsung maju nih ke DPD. Iya, jadi yang pertama kami kan dulu berpartai. 2023 bulan Juni saya sudah mengundurkan diri di partai. Jadi kami tidak berpartai lagi. Karena syarat untuk maju DPD itu independen. Ya. Sebenarnya DPD ini kan hasil daripada reformasi. Jadi daripada seluruh perjuangan kawan-kawan kita aktivis muda pada saat itu, yang dimana punya kewenangan yang sangat diperhitungkan di dalam tingkat nasional. Tapi senantiasa ini kami belum melihat daripada konteks wewenang pembangunan Sulawesi Selatan dalam konsep DPD, lembaga DPD ini. Yang ada adalah DPR RI-nya, presiden dan seterusnya. Nah makanya basicnya kami maju adalah 2019 kami kan caleg nih. Terus terang saya tidak tahu dan saya tidak pernah ketemu yang namanya calon DPD. Kemudian yang kedua, konstituen saya bertanya semua, bilang, nah Dek, siapa kita pilih DPD? Sebagai kiblat daripada leader daripada tim pemenangan saya 2019, tentu saya mesti mengarahkan supaya saya mengarahkan ke arah yang baik, kira-kira begitu. Dalam asumsi itu, saya tidak pernah melihat DPD itu ketemu rakyat. Sementara lembaga DPD itu adalah pejabat
publik nasional, pejabat negara gitu kan. Selama ini kita memilih DPD, itu orang-orang hebat semua. Namun karena tokoh dia terpilih, tapi perlu kita ketahui bahwa yang namanya pejabat publik dalam pejabat negara ini adalah kemungkinan ada dua. Kalau dia tidak dipunsyungkan oleh rakyat, maka dia dipunsyungkan oleh Tuhan. Jadi selaras. Maka kami maju DPD dasarnya karena bonding kepada rakyat. Karena memang wewenangnya ini DPD, kolabnya itu, mitranya itu bersama bupati, gubernur, dan wakil gubernur. Dan mitra bersama kementerian. Tapi yang pilih adalah rakyat. Oleh karena itu dasarnya. Tidak ada kedekatan gap antara rakyat dan DPD ini sangat jauh. Sementara kalau kita tanya rakyat, apa kerjanya DPR kota? Jelas. DPR provinsi? Jelas. DPR RI? Jelas. Tapi kalau DPD, rakyat tidak bisa menilai. Yang karena hanya yang bisa menilai gubernur, bupati. Ini tidak fair. Karena yang memilih itu bukan bupati dan gubernur, walaupun itu mitranya. Yang memilih itu adalah rakyat. Maka dengan dasar itu, kami masuk DPD mengkombinasikan inginnya aspirasi rakyat dan aspirasi lembaga daerah, baik wali kota, bupati, wakil gubernur, dan gubernur. Itu dasarnya yang selama ini kami memandang hanya dalam satu perspektif, yaitu pendekatan government saja. Kira-kira begitu. Pertama. Kedua, kami maju DPD karena dasarnya kami mau membangun Sulawesi Selatan dengan di dalam tingkat nasional. Banyak hal yang kita mau lakukan untuk Sulawesi Selatan. Kenapa di Jawa dengan kereta apinya hebat? Karena begitu banyak anggota DPR RI-nya contohnya. Kami mau pengusulan undang-undang di Sulawesi Selatan. Itu kan kereta api tidak sampai Makassar, tidak sampai Goa, tidak sampai Jeneponto, ke sana Ji. Berarti ada kepentingan di sana. Ada orang yang membuat di sana dengan konsep kepentingan mereka. Sementara ini nasional ini. Nah makanya karena kami di DPR Makassar katanya dulu mau di kota Makassar itu juga kereta api. Sulsel mesti dibuatkan otonomi daerah atau undang-undang terkait dengan kereta api di bawah Di bawah tanah. Di bawah tanah seperti di Jakarta. Itu bisa terjadi ketika ada undang-undang otonomi daerah di daerah tersebut. Sulsel tidak bisa begitu karena belum ada undang-undang aturan kereta api di bawah tanah. Di bawah tanah yang bisa adalah ini. Sehingga itulah tidak nyambung antara kereta yang ada di dalam Maros, Pangkebaru, ke Makassar dan seterusnya. Karena secara tata ruang Sulawesi Selatan itu seluruh kebutuhan Sulsel itu beda-beda. Nah makanya itu. Kedua, Kak Najwa, saya lagi-lagi karena basic kami adalah anak muda. Banyaknya anak muda. Kami mau berpikir, kalau kan DPD tugasnya pengusulan undang-undang, pengawasan APBN, dan seterusnya, dan seterusnya. Selalu kita bicara otonomi daerah, kepentingan daerah. Tapi di dalam kepentingan daerah itu ada kepentingan rakyat. Kepentingan nasional berangkat daripada kepentingan daerah. Keberhasilan nasional berangkat dari kepentingan daerah. Dalam kepentingan daerah ada kepentingan rakyat di sana. Dan kepentingan rakyat di dalam sana adalah kepentingan yang sangat strategis tugasnya negara. DPD mesti kami terpilih, saya akan concern juga kepada generasi anak muda. Generasi sandwich yang dimana dia diapit antara di atas utang pendidikan orang tua dan diapit orang di bawah. Kita dibayar oleh orang tua nih anak muda begitu banyak ratusan juta untuk kuliah. Begitu kita sarjana S1, gaji kita sama Pak dengan tidak sama SMA. Gaji kita Pak sama dengan SMP. Di mana letak dalam konteks akademisnya ini? Kakak lihat sekarang. Anak muda, rata-rata umur 30 tahun, 40 tahun, orang tua kami dulu sudah punya rumah Pak. Sekarang kalau kita tanyakan anak muda, usia 30 dan umur 40, kebanyakan susah dapat rumah. Apalagi kita mau bicara yang soal lain. Ini kan persoalan hak tinggal saja. Kita sebagai bangsa susah dapat tanah.
Nah, pemerintah di dalam pengusulan undang-undang banyak tanah rakyat di Sulawesi Selatan yang tidak bertuhan siapa yang punya, dan banyak tanah dari pemerintah tidak dikelola dengan baik. Butuh pasal-pasal yang kemudian karena Menteri Keuangan dia bilang itu kalau misalnya uang tidak bergerak, itu yang menggerak. Kalau kenapa Amerika bisa hebat? Karena ada uang yang bergerak, tanah yang produktif. Sementara pemerintah mengatakan, Menteri Keuangan, begitu banyak tanah negara yang tidak produktif. Betul tidak? Nah, makanya ini yang harus dipikirkan oleh negara. Minimal berikan kepada anak muda, spesial untuk anak muda, untuk tanah tempat tinggal kami. Karena kalau kita mau, misalnya kita tamat S1 nih, kerja dari Senin sampai Jumat, sampai 1 bulan, taruhlah gaji kita 3 juta, 4 juta. 3 juta, 4 juta, biaya kosta saja berapa Mi? Kemudian biaya kota tak berapa Mi? Biaya makan tak, biaya landing tak, biaya seterusnya. Berarti kita habis dengan itu terus. Sementara kita sebagai anak muda mau beli rumah, mau beli mobil, aset kita tidak punya untuk di bank. Kalau kita mau beli rumah, aset anak muda kita misalnya mau beli rumah ini, nah selalu bank itu melihat apa asetmu ini deh, dong. Sehingga kau bisa. Makanya anak muda selalu UMKM, modal yang benar. Nah, ini pemerintah belum sekali sama pikirkan untuk generasi kita. Ini yang akan kita formalisasikan di tingkat nasional ke depannya untuk Sulawesi Selatan. Karena di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah ada kepentingan rakyat. Walaupun DPD itu perjuangannya daerah. Daerah itu terintegrasi dengan rakyat. Itu secara sepintas. Berikut, Undang-Undang Otonomi Daerah. Kita butuh pemerintah government digitalisasi. Kalau saya tadi katakan bahwa ada di Amerika kepala sekolah telah diganti dengan kepala sekolah online digital. Di dalam instansi kepemerintahan dibutuhkan juga pemerintah digitalisasi. Apa itu pemerintah digitalisasi? Rakyat mau tahu berapa ASN di Kota Makassar. Sehingga di dalam politik, pasca politik, dia tidak berperan dalam bermain politik. Bisa kenetralan ASN dan seterusnya. Kita tidak tahu sebenarnya, misalnya di Kecamatan Taman Raya Jaya ini, Taman Raya Indah atau Taman Raya Jaya ini Unhas. Kita mau urus KTP. Mau urus KTP. Kita searching di Google, siapa ini di? Kita mau tampilan transparansi government karena dia digaji seluruh kancing bajunya itu dari rakyat, maka dia harus layani rakyat. Kita mau setiap ASN di Kelurahan Taman Raya Indah dan Jaya ini yang digaji oleh rakyat, itu ditransparansikan nomornya berapa, di mana tinggal, pelayanannya berapa. Masa klinik aja bisa melayani seperti itu, rumah sakit bisa melayani itu, bank itu sudah tutup. Pemerintah belum masuk dalam pelayanan digitalisasi. Kalau pemerintah tidak mampu melakukan transparansi pemerintahan, jangan dulu anggaran, kira-kira begitu. Karena anggaran itu kue toh, tapi minimal pegawainya mau dulu siapa ini sebenarnya ini pegawai dalam ini yang mau mulai rakyat. Itu belum. Apalagi kita bicara anggaran dan seterusnya. Jadi kita butuh pemerintahan yang digitalisasi di masa yang akan datang yang tidak berpihak. Contohnya Kak, taruhlah di universitas. Biasa ada yang tidak the right man on the right place. Maksud saya adalah dia kepala sekolah, tiba-tiba kepala sekolah, kok dia kepala sekolah tidak pernah jadi prestasi jadi guru? Dia kepala sekolah tidak pernah jadi prestasi jadi wali kelas. Dia kepala sekolah belum wakil kepala sekolah, tiba-tiba kepala sekolah karena ada orang dalam, orda seperti gitu kan. Begitupun di dalam kampus. Artinya dalam manajemen, begitupun dalam universitas. Dia tidak pernah wakil rektor, dia hanya wakil dekan, tiba-tiba terusnya dan seterusnya. Artinya di dalam konsep ini kita butuh transparansi rekam digital dalam birokrasi karena dia pembelanjaan anggaran nih. Sehingga the right man on the right place, karena misalnya taruhlah leader dalam kampus, tentu ada beasiswa, bidik misi dan seterusnya. Dia mampu melakukan suatu riset yang mana betul-betul layak dan tidak layak. Tidak ada lagi orda di dalamnya. Sehingga di dalam reformasi birokrasi ada kompetisi di dalam sana. Nah itu pandangan kami yang harus dilakukan dalam konsep pemerintah.
kita harus benahi dulu internal government-nya, baru baru masuk kepada keluar, kira-kira begitu. Jadi banyak hal yang kami lakukan, mungkin tidak cukup waktu, tapi itu bagian. Dan kami berharap pemerintah, yang sekali lagi kami sampaikan, fasilitas infrastruktur teknologi harus disiapkan oleh pemerintah. 1 laptop minimal untuk mahasiswa. Kalau dia bukan miliknya, tapi disiapkan di kampusnya, siapkan di kelasnya, sebelum anak-anak belajar, laptop sudah ada di sana. Kenapa? Kalau dalam SD dan SMP ada APBN di sana, namanya dana BOS. SMA juga, begitu mungkin universitas kalau tidak salah. Ada uang negara di sana, di mana kalau uang SD itu dana BOS, 50% itu gaji guru, 50% adalah operasional, tergantung mau beli kamera, mau beli buku dan seterusnya. Karena kita menganut pendidikan gratis, Kak. Negara kita pendidikan gratis, maksudnya apa itu? Masa kita masih beli pulpen dalam proses jam belajar? Apakah itu bukan tanggungan pemerintah? Mestinya itu tanggungan pemerintah. Jakarta pernah melakukan itu, dipecat kepala sekolahnya karena anak siswanya jam 8 sampai jam 2, ini proses pembelajaran. Siswanya keluar sekolah membeli pulpen. Pada saat di situ jam proses pembelajaran, tanggungan negara. Nah, ini masih banyak dilakukan di seluruh sekolah kita ini. Beli buku dari luar, itu kan ada dana BOS. 50% gaji guru, 50% operasional. Kenapa kami tahu? Karena kami pengelola. Nah, oleh karena itu, ini yang belum tepat. Kenapa? Karena the right man on the right place-nya belum tepat secara leadership di tingkat institusi atau government itu. Kira-kira begitu, Kak. Oke, nah luar biasa banget nih hal-hal yang mendorong dari Kak Dayat sendiri. Nah, tadi nih sebelum kita ngobrol nih, saya sendiri lihat survei nih. Iya. Nah, di survei itu menyebutkan bahwa di calon DPD RI, khususnya di Sulawesi Selatan sendiri, Kak Dayat sendiri memasuki 2 teratas nih. Iya. Nah, itu merupakan mungkin kalau saya lihat sendiri itu pencapaian luar biasa, dan tentunya kita melihat juga calon-calon lain, mungkin kita lihat tokoh-tokoh yang mungkin lebih di atas dari Kak Dayat. Iya. Lebih dewasa lah setidaknya dari Kak Dayat. Nah, gimana tuh menurut Kak Dayat sendiri? Iya, alhamdulillah. Kalau 17 terakhir kita masuk posisi 2, 18 calon, 4 terpilih. Tapi menurut kami itu survei. Secara konstitusional itu yang menang itu adalah di TPS. Nah, makanya siapa berjalan pasti terdepan, siapa berjalan dan berhenti sejenak dia akan terhempas. Hari ini 14 hari lagi perjuangan. Setelah ini kami berjuang betul mendekati oleh rakyat, menampung seluruh aspirasi rakyat, karena kami paham kalau kami terpilih, kita tidak bekerja baik, kemungkinan ada 2, dipensiunkan oleh rakyat atau dipensiunkan oleh Tuhan. Nah, makanya alhamdulillah itu support dan semangat bagi kami. Kenapa? Karena saya keliling Sulawesi Selatan. Semua rakyat mengatakan, iya, nah iya deh, iya Pak. Belum pernah memang ada DPD deh. Saya ketemu juga belum pernah, siapa DPD mau kupilih. Siapa mau kupilih nih? Kalau saya Kak bicara personal kapasitas saya, apalah saya ini lawan senior ini. Berusia 28 tahun, lawan senior luar biasa semua. Ada sudah menjadi bupati, sudah. Artinya tolok nih semua. Tapi demokrasi itu bukan, demokrasi 2024 sifatnya bukan lagi persoalan tokoh. Tapi bagaimana pendekatan emosionalnya, dan apa yang mau dibawa untuk Sulsel. Kira-kira begitu. Jadi kekuatan kami, kekayaan kami hanya persoalan tenaga. Keliling kemana-mana satu Sulawesi Selatan untuk ketemu masyarakat, minta doa dan dukungannya. Dan kami terbuka dan mudah-mudahan doakan siapapun yang terpilih nanti, itulah yang layak menurut rakyat dan menurut suara Tuhan. Itulah yang layak untuk mewakili Sulsel, kira-kira begitu. Luar biasa nih. Sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, mungkin Kak Dayat bisa sampaikan kepada Sobat Akademika Unhas closing statement dari Kak Dayat mengenai generasi muda dan majunya Kak Dayat. Iya, jadi teman-teman semua punya tempat posisi masing-masing. Baik di bisnis, di politik, dan seterusnya. Tergantung teman-teman posisikan seberapa banyak manfaat kita untuk masyarakat. Kalau Bung Karno mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka aku goncangkan dunia. Lalu Presiden John F. Kennedy mengatakan, ask not what country can do for you, but ask what you can do for your country.
Jangan tanyakan apa negara lakukan kepada kita, tapi tanyakanlah apa yang kita lakukan kepada negara kita. Negara telah menyiapkan fasilitas seluruhnya, baik sekolah dan seterusnya. Tugas kita sebagai anak muda adalah berkontribusi karena tujuan pendidikan telah jadi karakter hakikatnya bagaimana kita loyal dan membantu negara. Kalau di Inggris, negara paling pertama demokrasi di dunia, bagian daripada Indonesia, dunia, yang namanya Mary Black terpilih menjadi anggota DPR di usia 23 tahun. Lalu kalau kita lihat negara-negara yang ada di dunia, bagian negara-negara di bawah Indonesia, negara Uganda, ada yang namanya Freskovia, terpilih menjadi anggota DPR RI-nya di sana berusia 19 tahun, hak memilihnya usia 18 tahun. Menteri di Indonesia begitu banyak anak muda, Nadiem Makarim, Sandiaga Uno, Menteri Pemuda. Menteri di Malaysia ada ketua partai Sadik dan seterusnya. Ada ketua partai Pita yang memenangkan di Thailand, anak muda. Artinya secara kepemimpinan dunia telah dibuka peluang untuk anak muda. Mudah-mudahan 2024 yang akan datang, Al Hidayat Samsu juga bisa mewakili teman-teman yang bisa dipercayai oleh rakyat, bisa diberikan dukungan. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Luar biasa, terima kasih banyak Kak Dayat Siap, untuk waktunya makasih. hari ini. Baik Sobat Akademik Unhas, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Tentunya Kak Dayat sendiri sebagai narasumber kita di Unhas Figure hari ini banyak sekali memberikan motivasi, terkhususnya kita sebagai generasi muda, karena jika ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, kita sebagai generasi muda harus terus bergerak dan kita harus mau memiliki kemampuan dan niat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 sendiri. Saya Andi Putri Najwa, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.